Bab 731. Terjadi lagi masalah. Ketika Nyonya Liu dan sutradara Zhu berdiri di samping sambil berbicara, ada sebuah mobil Nani Fan yang bergegas masuk ke dalam dan berhenti di samping tim kru. Kemudian ada seseorang yang turun dari mobil itu. Orang itu adalah pria paruh baya dengan penampilan yang sedikit lebih bermartabat. Matanya memancarkan cahaya yang mendominasi. Kebetulan ketika pria itu baru saja turun dari mobilnya, mobil dari Song Changxing juga bergegas kemari. Pria paruh baya itu segera melangkah maju, tanpa menyapa sutradara Zhu dan Nyonya Liu. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Song, bagaimana dengan kabar kakakmu?" "Aku adalah Su Chuyan." Song Changxing terkejut, "Oh, kakakku baik-baik saja, Tuan Su, untuk apa kamu datang ke sini?" Su Chuyan bukanlah sosok tokoh yang kecil. Dia terkenal sebagai bapak dunia hiburan dan memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan di bidang film, televisi dan lagu. Tentu saja, Su Chuyan tahu dengan Song Changxing. Song Changxing adalah orang baru di Yanjing selama beberapa bulan ini, bahkan dia juga pernah ikut berpartisipasi dalam acara jamuan resepsi. Song Changxing hanya menyapanya beberapa patah kata saja. Lalu dia langsung bergegas menuju Qin Lang. "Qin Lang, mengapa kamu di sini? Apakah ada hubungannya di sini denganmu?" "Wah, hebat sekali kamu." Qin Lang masih belum berbicara. Saat ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi dan Nyonya Liu sudah mulai bertengkar dengan Su Chuyan. "Su Chuyan, apa yang kamu bicarakan? Putriku sendiri yang tidak berhati-hati bukan? Apakah kamu tidak merasa bersalah? Dia adalah seorang gadis yang lemah. Apakah kamu ingin meminta sutradara Zhu menyingkirkan tanggung jawabnya atau semacamnya?" Su Chuyan juga menolak untuk menyerah. Dia sama sekali tidak memberi muka kepada Nyonya Liu. Mereka berdua hampir memarahi satu sama lain. Mereka adalah orang yang memiliki sedikit kontrol diri. Pada akhirnya, mereka ditarik menjauh oleh orang-orang saat ini. Qin Lang mengernyit. Dia tentu saja memihak pada Nyonya Liu. Dia juga merasa marah saat melihat Nyonya Liu marah, apalagi dari nada bicara Su Chuyan. Semuanya ini adalah kesalahan Yun Qingqing dan tidak ada orang yang bisa menyalahkannya, tetapi pihak kepolisian telah menyelidikinya dengan jelas bahwa ada orang yang berniat secara disengaja untuk membunuh Yun Qingqing. Qin Lang berjalan mendekat dan memelototi Su Chuyan. Su Chuyan tiba-tiba merasa bahwa dirinya sendiri telah bertemu dengan orang yang sangat menakutkan. Ketika melihat Qin Lang dan Song Changxing yang akrab, dia merasa sangat terkejut bahwa Qin Lang berteman dengan Song Changxing, tetapi dia kembali menjadi tenang segera, meskipun Song Changwei memiliki posisi yang sangat tinggi, tetapi dia baru saja memasuki Yanjing dan tidak berani menggunakan otoritasnya untuk menekannya. Selain itu, Song Changwei juga tidak akan membiarkan Song Changxing melakukan hal yang sembarang, sehingga Su Chuyan tidak merasa khawatir bahwa Song Changwei akan menekan dirinya sendiri. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah bahwa Su Chuyan menganggap Song Changwei adalah orang yang cerdas dan tidak akan menyinggung dirinya sendiri demi Qin Lang. Oleh karena itu, Su Chuyan tidak menghadapi Qin Lang secara langsung. Melainkan dia berbalik dan berjalan ke tenda terdekat. Lalu dia duduk sambil menuangkan secangkir teh dan menghabiskannya. "Teruskan perintahku ke seluruh industri hiburan, blokir Yun Qingqing sepenuhnya. Siapa yang membantunya, dia adalah musuhku Su Chuyan. Dasar bajingan yang mengandalkan hubungan polisi, apalagi juga melawanku dengan agresif. Jika tidak menunjukkan sedikit kekuatan padanya, tidak tahu siapa yang menjadi bos besar di sini." Su Chuyan mengeluarkan perintah dalam satu tarikan nafas. "Ada apa dengan Song Changwei? Aku juga tidak perlu takut padanya." Sutradara Zhu dan lainnya buru-buru menjawabnya dengan hormat, dimengerti. Su Chuyan merasa tidak senang, lalu dia maju untuk menengahinya, tetapi tak terduga bahwa orang itu tidak menghargainya dan bertengkar dengannya di hadapan begitu banyak orang. Saat ini, Qin Lang membawa Yun Qingqing kembali ke Balai Huichun.
Setelah mengobati lukanya, Qin Lang berjalan keluar dari kamar. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim sebuah pesan. Adapun untuk orang yang keras kepala seperti Su Chuyan, Qin Lang tidak merasa keberatan untuk memberinya sebuah pukulan yang berat. Keesokan paginya, Su Chuyan bangun pagi-pagi sekali. Tidak tahu mengapa dia tidak tertidur sepanjang malam dan merasa sedikit tidak tenang di hatinya. Dia berusaha keras untuk kembali memikirkannya dan menemukan bahwa pemecatan Yun Qingqing dan lainnya masih belum tercapai, yang membuatnya tampak berubah-ubah setelah bertahun-tahun berlayar dengan mulus. Dia melihat waktu dan kemudian meminta orang untuk membawakan sarapannya. Setelah dia selesai sarapan, dia membawa orang untuk pergi menuju grup Landian. Meskipun Su Chuyan sengaja untuk mengecilkan insiden tali kawat tadi malam, tetapi dia masih perlu menyelidikinya, agar tidak terjadi insiden kematian lain kalinya. Su Chuyan baru saja mengumpulkan puluhan eksekutif tertinggi untuk rapat dan ponsel dari semua orang berdering satu per satu. Apa? Perusahaan Yunxi menggali artis kita dengan harga yang sangat tinggi. Apakah 36 orang artis ingin memutuskan kontrak kita? Insiden pembunuhan tali kawat telah menyebar keluar. One More Time, keluarga, menantu, dan para pemeran di film lainnya meminta untuk melakukan penyelidikan yang serius. Yun Qingqing terluka dan pihak pemerintah ikut turun tangan. Apakah mereka harus melakukan penyelidikan terhadap tim kru utama dan pangkalan film dan televisi? Keluarga Liang dari Hong Kong ingin mengakhiri kerjasama kota Jinchang pada kedua belah pihak. 6 orang selebritas populer yang terlibat dalam penggelapan pajak sudah tertangkap. 12 drama online yang sedang diajukan semua ditolak. Konser Tian Wang di Jiangcheng, Haicheng, Lucheng dan Heko pada bulan ini semuanya dibatalkan oleh pemadam kebakaran setempat. Beberapa pengiklan utama juga meminta untuk pelanggaran kontrak. Bang Jufeng mengklarifikasi bahwa dana pada akhir bulan tidak akan diperbarui lagi. Hanya dalam waktu 10 menit, ekspresi di wajah puluhan eksekutif tertinggi semuanya berubah dan mereka mulai berteriak dengan panik. Tidak heran bahwa mereka begitu panik, karena berita buruk diterima satu persatu, apalagi berita itu juga dapat mempengaruhi perkembangan dari perusahaan mereka. Tangan Su Chuyan yang memegang cangkir teh juga menjadi stagnan. Perusahaannya tidak pernah mengalami begitu banyak kecelakaan sekaligus. Mungkinkah Qin Lang yang melakukannya? Apakah Qin Lang begitu hebat? Su Chuyan tidak bersedia untuk mempercayainya, tetapi selain dari kata-kata Qin Lang yang kasar tadi malam, dia juga tidak menyinggung siapapun belakangan ini. Dalam waktu 10 menit berikutnya, banyak berita buruk yang datang lagi. Perusahaan tidak hanya mengalami pukulan yang keras saja, tetapi juga ada banyak koneksi yang terputus. Beberapa sosok tokoh besar tertangkap atas kasus transfer keuntungan dengan Su Chuyan, apalagi juga ada sejarah gelap yang keluar bahwa Su Chuyan tidak berhasil untuk mengejar seorang aktris pada tahun itu, lalu Su Chuyan menggunakan trik untuk memperkosa aktris itu, yang membuat aktris itu ketakutan sampai gila. Singkatnya, reputasi dan kepentingan dari grup Landian dan Su Chuyan telah anjlok. Bahkan juga membuat Su Chuyan tidak dapat menyingkirkan perhatiannya dari skandal 3 aktris. Sobat, hebat juga kamu. Sayangnya aku juga bukan orang yang bervegetarian. Su Chuyan memancarkan cahaya dingin di matanya. Lalu dia bangkit setelah minum teh dalam satu tegukan. Dia memberi kekuatan penuh kepada beberapa kroni untuk menangani krisis. Sedangkan dirinya sendiri kembali ke ruangan kantor ketua Dewan Komisaris untuk membuka brankas dan mengeluarkan beberapa karya kaligrafi dan lukisan. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil Lincoln yang panjang dan melaju ke sebuah bangunan yang dihiasi dengan kaca emas. Bangunan biru, tampaknya seperti mimpi dan memiliki kesan artistik yang unik, hanya saja Su Chuyan tidak terlalu menikmatinya. Setelah dia menyapa satpam dan resepsionis, dia langsung menaiki lift menuju lantai 38. Lantai ini adalah Taman Langit. Tidak hanya dipenuhi dengan tumbuhan yang rimbun dan bunga yang mekar saja, tetapi juga memiliki pemandangan yang sangat luas.
Seolah-olah dia bertekad ingin mencapai puncak Gunung Tai. Di tengah taman yang kosong, ada sebuah meja marmer besar dan ada seorang pria berpakaian hijau yang berdiri di belakangnya. Tingkah lakunya elegan dan temperamennya luar biasa. Saat ini, dia sedang berkaligrafi dengan kuas, naga terbang dan burung phoenix menari. Kekuatan di kuasnya sangat kuat dan huruf-huruf Mandarin yang ditulis olehnya terlihat sangat enak untuk dilihat. Su Chuyan tidak berbicara. Dia hanya berdiri di sampingnya tanpa bergerak, sambil menunggu pria paruh baya itu selesai menulisnya. Sekitar 15 menit kemudian, pria paruh baya itu baru berhenti untuk menulis, lalu dia menyeka kedua tangannya dengan handuk hangat yang dibawa oleh pelayannya. "Chuyan, kamu cukup niat, aku baru saja kembali tadi malam dan kamu sudah datang menemuiku. Hanya saja detak jantungmu sedikit lebih cepat." Nada bicara dari pria paruh baya itu sangat sopan, tetapi dia tidak melirik Su Chuyan, seolah-olah Su Chuyan sangat tidak penting. "Aku berlari sedikit lebih cepat, sehingga detak jantungnya juga sedikit lebih cepat." Su Chuyan berkata dengan hormat, "Oh iya, Tuan Wei, aku baru saja mencari beberapa karya otentik Wang Zizi dan Yan Zhenxing dan membawanya kemari untukmu." Pria paruh baya itu mengisyaratkannya untuk meletakkannya di samping. Dia tidak membukanya untuk melihat dan berkata, "Waktuku berharga, katakan saja masalahnya." "Tuan Wei, aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Sepertinya aku telah memprovokasi satu sosok tokoh besar." Su Chuyan menghela nafas dengan panjang, lalu dia menatap pria paruh baya itu dengan hati-hati dan berkata, "Grup Landian telah mengalami krisis yang belum pernah ada sebelumnya." "Krisis? Krisis apa yang mungkin terjadi?" Pria paruh baya itu bersikap acuh tak acuh. "Ketika aku hampir sekarat, mungkin saja kamu akan mengalami krisis, tetapi sekarang aku masih baik-baik saja. Siapa yang berani memprovokasimu?" "Dia ada hubungannya dengan Song Chang Wei, tetapi aku bertindak ceroboh dan lupa untuk memeriksa detail dari orang itu tadi malam." Sudut mulut Su Chuyan bergerak, "Aku baru saja meminta orang untuk menyelidiki informasinya, diperkirakan bahwa akan dikirim nantinya. Tidak perlu dikatakan lagi, sosok tokoh kecil, tidak ada artinya." Setelah mendengar Su Chuyan ingin mencari informasinya, pria paruh baya itu tahu bahwa orang itu bukan anggota dari 5 keluarga besar, lalu dia segera melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia melambaikan tangannya untuk meminta orang mengambil kaligrafi yang baru saja ditulis olehnya. Lalu dia mengambil selembar kertas lagi dan menulisnya. Segera, sebuah kata tiba-tiba muncul di atas kertas, dengan momentum dan kekuatan yang kuat sampai menembus ke belakang kertas. "Hentikan." Bab 732. Pesta Reuni. Selanjutnya, pria paruh baya itu menandatangani namanya sendiri, yaitu Wei Xiongfei. "Bawa ini dan beritahu mereka yang menentangmu bahwa aku merasa tidak senang dengan hal itu. Beritahu dia bahwa dia harus segera berhenti untuk mempersulitmu. Jika dia meminta maaf padamu, masalah ini akan berakhir di sini. Jika tidak, biarkanlah dia yang menanggung semua konsekuensinya." Wei Xiongfei sangat energi dan menyerahkan tulisannya sendiri kepada Su Chuyan dengan percaya diri. "Sudahlah, itu saja." Su Chuyan tidak menyangka bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar. Dia merasa sangat senang dan kemudian segera berkata, "Terima kasih, Tuan Wei, aku merasa sangat bersyukur." Tulisan Wei Xiongfei juga tidak begitu bagus, tetapi itu terlihat sedikit mendominasi. Su Chuyan memegang tulisan kaligrafi di tangannya seperti harta. Dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya, sambil memegangnya di tangannya dan mundur ke belakang. Di sini, Qin Lang mengambil ponsel dan menjawab sebuah panggilan, lalu dia mendengar suara Zhong Yu yang menawan di telinganya. "Hari ini akan ada sebuah pesta reni tamu di kompleks mewah Fudong, yang diadakan di Hotel Seven. Sekarang masih sore, datanglah untuk ikut berpartisipasi segera. Kami sudah menyiapkan semuanya," kata Zhong Yu di sana. Sepertinya dia sudah merindukan Qin Lang. "Oke, tunggulah aku akan segera tiba." Setelah meletakkan ponselnya, Qin Lang berteriak kepada Qiu Xi yang sedang menunggu di luar.
Sopir, kendarai mobil ke sini segera. Jam 11.30 siang, Qin Lang tiba di Hotel Seven. Selain Qiu Xi, Xiao Feng juga ikut pergi bersama Qin Lang. Qiu Xi menunggu di luar, sedangkan Qin Lang membawa Xiao Feng masuk ke dalam hotel. Di sini adalah hotel kuno dengan halaman yang elegan. Qin Lang berjalan melewati koridor dan tiba di depan sebuah pintu merah besar. Di dalamnya adalah ruang makan, sebuah halaman kuno yang sangat besar dengan banyak tamu. Melalui sebuah kesepakatan, kompleks Mewah Fudong telah menjual hampir semua rumah. Kali ini, para tamu yang datang untuk berterima kasih adalah teman yang membayar sejumlah besar dana untuk membeli villa dan juga ada berbagai rekan kerja sama bisnis lainnya. Zhong Yu adalah tuan rumahnya. Saat ini, properti sudah mulai membuat kemajuan baru, sehingga Zhong Yu secara alami harus menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, agar dapat terus berkontribusi pada bidang properti ke depannya. Halaman ini memiliki kapasitas yang sangat besar, dengan total lebih dari 300 orang. Dan momentum yang penuh, saat ini, Zhong Yu berdiri di luar sambil menyambut para tamu. Zhong Yu mengenakan pakaian yang sangat profesional hari ini, dengan rambut yang diikat, wajahnya yang putih dan anting-anting zamrud tebal di telinganya. Tubuh bagian bawahnya mengenakan celana panjang putih, yang menonjolkan sosok tubuhnya yang indah. Singkatnya, temperamennya telah disublimasikan dan jauh lebih indah lagi sebelum para tamu tiba. Semua orang mengobrol di luar sambil menunggu acara dimulai secara resmi. Qin Lang melirik aula dengan santai dan sepertinya juga tidak ada banyak orang yang dia kenal. Zhong Zhaoshen masih belum datang. Ini adalah perusahaan keponakannya sendiri dan Zhong Suesan setidaknya juga harus datang. Tuan, silakan untuk berhenti. Ketika Qin Lang hendak ingin masuk, terdengar suara teriakan yang tajam secara tiba-tiba. Ada apa? Qin Lang berhenti setelah mendengar suara itu, kemudian dia menatap seorang wanita di depannya. Dia tidak pernah melihat wanita ini, usianya sekitar 20-an tahun. Dia mengenakan seragam kerja, dengan penampilan yang cantik, tetapi membawa sedikit kesan menghina. Mungkin saja dia merasa bahwa pakaian Qin Lang tidak terlihat mencolok. Siapa yang mengundangmu datang ke sini? Apakah kamu punya surat undangan? Tanya wanita itu dengan dingin, dengan kesan ketidakpercayaan yang mendalam di dalam nada bicaranya. Apakah kalian sudah memasuki ke tempat yang salah? Tahukah kalian pesta apa yang sedang diadakan di dalam? Wanita ini sepertinya menganggap Qin Lang sebagai gangster yang sengaja berteman dengan orang kalangan atas. Pergi dari sini segera, atau tidak aku akan memanggil satpam untuk mengusir kalian. Keluar. Perusahaan Fudong sangat terkenal sekarang. Orang yang datang ke sini semuanya adalah pria dan wanita yang berpakaian bagus dan mewah, sehingga Qin Lang dan Xiao Feng tampaknya berpakaian lebih santai. Sedangkan Zhong Yu masih belum melihat Qin Lang, sehingga dia juga tidak datang untuk menghentikannya. Siapa namamu? Mengapa aku tidak pernah melihatmu? Tanya Qin Lang dengan acuh tak acuh dan wajahnya setenang air. Aku adalah sekretaris presiden dari Hotel Seven, Li Wen. Presiden kami sangat mementingkan misi resepsi ini. Dia meminta aku datang ke sini untuk mengatur tamu dan melarang keras bagi orang yang tidak terkait untuk masuk ke dalam. Sambil berkata demikian, Li Wen melirik Qin Lang, di sini bukanlah tempat di mana siapapun yang bisa masuk, pergilah sendiri jika kamu peka. Qin Lang tidak berbicara, melainkan dia menatap wanita ini dengan santai dan bertanya, siapakah presiden kalian? Bisakah kamu memberitahuku namanya? Qin Lang pernah mendengar tentang Hotel Seven sebelumnya, tetapi dia tidak tahu siapa pemiliknya di sini. Dia memiliki banyak teman sekarang, sehingga sosok tokoh yang setingkat presiden ini juga relatif akrab padanya. Hehe, presiden, apakah kamu sedang bertanya tentang presiden kami? Apakah kamu tidak merasa itu sangat konyol? Li Wen melirik Qin Lang dengan kesan main-main. Dia berpikir bahwa apakah presiden kami bisa mengenalimu? Sungguh aneh sekali. Ada apa? Apakah kami tidak bisa menanyakannya? Tanya Xiao Feng dengan marah.
Dia mengerutkan mulutnya, sedangkan ekspresi di wajah Qin Lang terlihat acuh tak acuh dan mengisyaratkan Xiao Feng untuk berhenti. Ketika Qin Lang melirik tanda pengumuman di hotel itu, dia baru saja menemukan bahwa ada kata-kata Su Chuyan di atasnya dan juga foto wajah Su Chuyan yang tersenyum. Qin Lang langsung tahu semuanya. Dia merasa bahwa semuanya ini begitu kebetulan dan dirinya sendiri telah tiba di wilayah Su Chuyan. Su Chuyan adalah bos besar di dunia hiburan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Chuyan juga ikut terlibat dalam industri catering saat ini. Li Wen sangat marah, "Mengapa kalian masih tidak pergi? Perlukah aku memanggil satpam?" "Yang benar saja, apakah kamu masih ingin menanyakan nama presiden kami? Bukannya itu fantasi. Tahukah kamu siapakah presiden kami? Lihatlah dirimu, pakaian yang kamu kenakan itu pasti dibeli di pinggir jalan. Konyol sekali, beraninya kamu datang untuk berpura-pura menjadi tamu. Aku benar-benar merasa kagum pada kalian." Sebagai penyelenggara khusus pesta reuni kali ini, Li Wen bertanggung jawab untuk mengirim semua kartu undangan. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak ada nama Qin Lang dan Xiao Feng di dalamnya. Li Wen dan beberapa staf resepsi lainnya tertawa pelan. Mata mereka penuh dengan kesan menghina dan mengejek. Jelas mereka merasa bahwa Qin Lang dan Xiao Feng tertangkap oleh Li Wen dan sudah ketahuan bahwa mereka ingin makan dan minum di dalam. Pikirkanlah pesta semacam ini. Ini juga bukan menikahi seorang wanita di pedesaan. Bagaimana bisa membiarkanmu masuk dengan begitu mudah? Di sini telah diberi label secara ketat. Pakaian Qin Lang dan Xiao Feng telah menjelaskan segalanya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Kemudian Qin Lang menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku mendengar bahwa presiden kalian merugikan Yun Qingqing bukan?" Su Chuyan. "Apa? Yun Qingqing?" Mata Li Wen membelalak. "Apakah kamu tahu dengan nama presiden kami?" Li Wen merasa terkejut di dalam hatinya. Kuncinya adalah ekspresi Qin Lang yang sangat datar. Ketika Qin Lang mengatakan nama Yun Qingqing dan Su Chuyan, sepertinya dia tidak terlihat sedikit hormat. Li Wen menyeringai, "Aku sudah mengerti, kamu datang ke sini untuk merusak pesta bukan? Aku kebetulan mengenali Yun Qingqing si wanita jalang itu. Apakah dia berpikir bahwa dirinya sendiri sudah hebat? Ada apa? Apakah dia mencarimu untuk membantunya balas dendam? Bisakah kamu?" Li Wen berkata dengan jijik, "Kami telah memukulinya tadi malam, tetapi tak terduga bahwa kamu sudah datang. Kamu juga sama. Tidak semua tamu yang datang, tetapi juga ada kemungkinan akan diusir keluar." Qin Lang mengernyit setelah mendengar kata-kata ini, lalu dia bertanya, "Kalau begitu kamu beritahu aku, apakah kamu ikut berpartisipasi dalam masalah ini?" Ketika Qin Lang melihat Li Wen yang sombong, dia sangat ingin memberinya pelajaran. Dia ingin tahu apakah Li Wen pernah mengertak Yun Qingqing atau tidak, karena hubungan Yun Qingqing dan Zhong Yu bagaikan saudara, sehingga dia memutuskan untuk mengurus masalah ini. Jika Li Wen ikut berpartisipasi di dalam ini, maka dia tidak akan melepaskannya pergi begitu saja. Hari ini Yun Qingqing tiba-tiba diserang pada pagi hari ini dan Qin Lang juga baru saja menerima informasi ini di dalam mobil. Kamu hebat sekali. Siapakah kamu? Apakah kamu tidak merasa bahwa dirimu sendiri sangat konyol? Kamu bagaikan sebuah lelucon, yang mengira dirimu sendiri adalah orang nomor satu di dunia. Apakah kamu masih berani bersikap begitu lancang setelah pernah mendengar Su Chuyan? Apalagi kamu juga bertanya padaku ikut berpartisipasi atau tidak? Bukan. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah aku Li Wen takut padamu? Li Wen menyeringai dan melirik Qin Lang ke samping. Dia tidak tahu siapakah Qin Lang. Yun Qingqing memang hebat dan memiliki banyak penggemar, tetapi bukannya dia masih diberi pelajaran dari Presiden Su bukan? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku telah memukul Yun Qingqing dengan kejam. Aku menamparkan wajahnya dan juga menendangnya 3 kali dengan kejam. Saat itu, dia masih mengerang beberapa kali. Peri kecil itu hanyalah wanita jalang, beraninya dia melawan. Presiden Su sudah lama tidak menyukai Yun Qingqing,
hanya saja dia masih belum mengamuk saja. Kali ini, kamu sudah tahu bukan? Jangan bersikap sombong karena Presiden Su selalu memiliki banyak cara. Aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa masalah ini masih belum berakhir. Tunggu saja, setelah pesta ini selesai, Presiden Su akan melakukan tindakan baru terhadap Yun Xingqing. Ada apa? Apakah kamu ingin membela si peri kecil itu? Aku beritahu kamu, mimpi sana. Siapakah kamu? Beraninya kamu datang mengurus urusan Presiden Su bukan? Apakah kamu merasa dirimu sendiri memiliki kemampuan itu? Ketika mengatakan ini, Li Wen melambaikan tangannya dan meminta beberapa pengawal datang untuk menghadapi Qin Lang. Li Wen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Qin Lang dengan kesan yang sangat mengejek dan menghina. Hais, selain Qin Lang, masih ada banyak orang yang merasa benar pada dirinya sendiri di luar sana. Keagungan Presiden Su tidaklah bisa disentuh oleh Qin Lang. Sekarang memang pantas baginya untuk dipermalukan dan diejek oleh semua orang pengawal dari Presiden Su semuanya. Dipilih dengan cermat, Qin Lang sama sekali bukanlah apa-apa. Jika Qin Lang masih tidak bertobat, maka dia pasti akan terkena pukulan. Seperti Yun Qingqing. Tatapan Qin Lang langsung menjadi dingin, apalagi aura dingin itu sangat mengerikan, seperti es di musim dingin. Yo, apakah kamu sudah marah? Hahaha, kamu yang marah terlihat sangat lucu, hahaha. Li Wen sama sekali tidak takut, melainkan dia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melihat adegan yang paling konyol. Aku setidaknya merupakan sekretaris di Hotel Seven dan kamu sudah melihat lingkungan dan tamu di sini bukan? Beraninya kamu mengancamku bukan? Hahaha. Li Wen merasa bahwa Qin Lang benar-benar di luar dugaannya. Lalu dia tertawa liar. Qin Lang berkata kepada Xiao Feng dengan santai, Xiao Feng, bukannya kamu sudah mengambil kartu undangan? Keluarkan. Xiao Feng melangkah maju, lalu dia melihat tas di tangannya sendiri. Tiba-tiba, dia menampar wajah Li Wen 2 kali. Pak-pak, kekuatannya sangat kuat, dan suaranya juga sangat lantang. Tamparan yang kuat itu membuat Li Wen langsung terbang keluar. Wajahnya yang cantik, muncul beberapa jejak jari tangan, yang terlihat sangat mengerikan. Pada akhirnya, ketika Li Wen membuka mulutnya, satu giginya yang patah jatuh ke tanah. Pak. Selanjutnya, Xiao Feng menamparnya lagi. Keterampilan bela diri Xiao Feng di istana Yao Yue sudah berkembang, meskipun ada banyak wanita di istana Yao Yue, tetapi suasana di istana sangat kokoh. Jika tidak, bagaimana bisa mereka berpijak selama ribuan tahun? Setelah menamparkan Li Wen beberapa kali, para pengawal di sekitar Li Wen juga ditampar sampai terbang. Pipi mereka satu persatu mulai membengkak dan sudut mulutnya berdarah. Penampilannya juga sangat tidak enak untuk dilihat. Kecepatan tamparannya sangat cepat, tidak ada siapapun yang bisa menghentikan tamparan dari Xiao Feng. Li Wen bangkit dari tanah dan meraung. Beraninya kamu menamparku. Siapakah kamu? Qin Lang tersenyum dingin dan berkata kepada Xiao Feng, lanjut, dia masih belum bisa melihat kartu undangannya dengan jelas, lanjut. Bab 733. Keributan besar di pesta. Xiao Feng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung menamparkan Li Wen beberapa kali, sampai muncul banyak bintang di kepala Li Wen. Wajah Li Wen ditampar sampai membengkak seketika. Wajahnya yang awalnya cantik berubah menjadi hancur. Kali ini, dia ditampar jauh lebih keras dari yang sebelumnya, apalagi dia juga tidak bisa berbicara. Satpam, cepat datang. Cepat datang. Ada apa ini? Ada orang yang berteriak, tetapi tidak tahu ke manakah Zhong Yu dan lainnya pergi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tempat kejadian. Beberapa pengawal bergegas masuk dan bersiap untuk menyerang Xiao Feng. Xiao Feng tidak mengubah ekspresi di wajahnya dan langsung membalas serangan mereka. Dia menendang mereka semua terbang ke atas langit. Tendangannya sangat kuat. Kecepatan yang secepat itu hampir saja tidak terlihat bahwa itu adalah serangan dari Xiao Feng. Kemudian pada saat ini, Qin Lang bangkit dan menginjak betis dari semua orang. Para pengawal itu menjerit kesakitan satu persatu.
Kali ini, mereka sudah tamat, karena pada dasarnya sudah tidak bisa duduk lagi. Mereka sangat takut pada Qin Lang dan terus mundur ke belakang. Mereka tidak tahu bahwa Qin Lang begitu kuat dan di luar dugaan dari semua orang, sedangkan gadis cantik yang bagaikan bunga itu ternyata seorang master bela diri. Tak terduga bahwa bawahan Qin Lang begitu mendominasi dan sama sekali tidak memberi lawannya kekuatan sedikit pun untuk melawan. Ada orang yang tidak tahan untuk berteriak, "Siapa kalian yang sebenarnya?" Mereka adalah pengawal Su Chuyan yang paling terbaik, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghindari tamparan dari Xiao Feng. Tentu saja mereka sangat terkejut. "Aku tanya kalian, apakah kartu undangannya sudah cukup? Jika masih belum, aku akan menunjukkannya lagi pada kalian semua," tanya Qin Lang dengan acuh tak acuh. Suara Qin Lang sangat tenang. Dia berjalan perlahan ke depan Li Wen sambil menatapnya. "Kamu." Li Wen merasa sangat sedih. Dia juga tidak menyangka bahwa dirinya sendiri akan dipukuli oleh Qin Lang dan Xiao Feng yang dipandang rendah olehnya. Tamparannya sangat lugas dan hampir saja sudah malu di hadapan begitu banyak orang. Adapun mengapa wajah Li Wen menjadi hancur? Karena wajahnya awalnya terbentuk dari hasil operasi plastik. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Qin Lang dan Xiao Feng bukanlah orang yang mudah untuk diprovokasi, tetapi dia pada dasarnya tidak menyukai orang miskin dan menyukai orang kaya. Dia tidak akan mengalah pada Qin Lang dan Xiao Feng. "Tunggu saja kamu akan dihukum sebanyak yang pantas kamu dapatkan. Dasar bajingan. Bagaimana bisa Li Wen menderita penghinaan ini?" Amarahnya melonjak, tetapi tubuhnya sudah tidak begitu gesit lagi. "Kalian tunggu saja, Presiden Su, kami tidak akan pernah melepaskan kalian pergi begitu saja. Yun Qingqing akan dihukum lebih berat lagi. Kami tidak akan pernah melepaskan kalian pergi begitu saja." Qin Lang tidak mengatakan apapun. Dia langsung menendang Li Wen, yang membuat Li Wen tidak memiliki respons apapun dan tidak berani untuk berbicara lagi. Li Wen terus menjerit di tanah, sedangkan Qin Lang bahkan tidak melihatnya. Dia membawa Xiao Feng untuk berjalan memasuki lokasi pesta di ujung halaman. Kemudian, setelah berdiri di tepi halaman, dia bisa mendengar suara yang ramai di depan. Qin Lang perlahan membuka pintu, tetapi orang-orang di dalam masih tidak menanggapinya, bahkan juga tidak melihatnya. Saat ini, ada seorang pembawa acara yang memandu acara di dalam halaman. Dia adalah penyiar wanita cantik yang disediakan oleh hotel. Suaranya penuh dengan antusias dan sangat enak untuk didengar. Orang-orang yang datang ke pesta hari ini bukanlah orang biasa. Tingkah laku mereka terlihat sopan dan elegan. Tiba-tiba, Satpam di dalam telah menerima sinyal dari walkie-talkie dan melihat ke arah Qin Lang. Lalu mereka meraung, "Siapa kamu? Apakah kamu masuk untuk mencari masalah?" Qin Lang tercengang. Dirinya sendiri jelas tidak mencari masalah. Apa-apaan ini, untuk apa? Pengawal hotel meraung di pestanya sendiri, namun, Qin Lang terus berjalan ke depan. Kemudian, semua orang di tempat baru saja terguncang oleh suara raungan pengawal dan melihat ke arah Qin Lang. Lancang. Di atas meja, Su Chuyan menatap Qin Lang dan berteriak dengan keras. Lalu dia berjalan kemari. Ketika dia berjalan, Su Chuyan baru saja menyadari bahwa orang itu adalah Qin Lang yang sudah lama dia kenal. Dia tidak tahan untuk tercengang dan kemudian berkata, "Apakah itu kamu?" "Lia, tentu saja ini aku. Apakah kamu tidak mengenaliku?" "Hehe." Qin Lang menyeringai. Su Chuyan sudah lama tidak senang padanya dan dia sudah mengetahuinya pada hari itu. Selain itu, Su Chuyan telah memukul Yun Qingqing. Dia bahkan tidak akan melepaskan Su Chuyan pergi. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget. Saat ini, mereka baru saja menemukan bahwa ada banyak orang yang telah jatuh di kejauhan sana. Mereka semua tahu bahwa orang-orang itu adalah staf di hotel. Seven ekspresi di wajah semua orang berubah drastis. Su Chuyan, siapakah yang begitu lancang? Tetapi ada beberapa orang yang telah mengenali Qin Lang secara samar-samar dan tahu bahwa pesta hari ini pasti akan bermasalah. Lebih banyak orang merasa bahwa Qin Lang benar-benar tamat hari ini, tetapi Qin Lang malah tidak bergerak.
Su Chuyan baru saja mendapatkan tulisan kaligrafi dari Wei Xiongfei. Tentu saja, dia tidak lagi takut pada Qin Lang. Dia menatap Qin Lang dengan dingin dan ketat. Dia merasa cukup tidak menyenangkan terhadap Qin Lang. Di sekelilingnya adalah pengawal yang dikirim oleh Qin Lang, sedangkan Qin Lang memiliki ekspresi yang acuh tak acuh. Hari ini adalah pesta dari kompleks mewah Fudong. Apakah eksekutif tertinggi dari perusahaan tidak hadir? Malah tidak ada orang yang datang untuk menyambut tunangan dari ketua dewan komisaris, pendiri yang sebenarnya, tetapi kepercayaan diri Qin Lang telah membuat banyak orang tertawa. Mereka semua terkejut pada sikap Qin Lang yang acuh tak acuh terhadap Su Chuyan. Semua orang sedang menebak siapakah Qin Lang yang sebenarnya. Bagaimana bisa dia memiliki keberadaan yang demikian? Yang lebih tidak bisa dimengerti adalah bahwa Qin Lang benar-benar memukuli staf hotel. Pakaiannya terlihat cukup lusuh. Otak Qin Lang pastinya sudah rusak. Beraninya dia melanggar hukum di hadapan begitu banyak orang. Jujur saja, Su Chuyan bukanlah sosok tokoh yang sangat menonjol di sini, tetapi pakaian Qin Lang memang terlihat sangat lusuh. Jika Su Chuyan mengucapkan sepatah kata pun, Qin Lang akan dipukul sampai nyawanya berbahaya, tetapi kata-kata Qin Lang selanjutnya membuat semua orang yang hadir di tempat menjadi terkejut. Su Chuyan, siapakah kamu? Su Chuyan menatap Qin Lang dengan jik. Dia tidak percaya bahwa dirinya sendiri tidak bisa menangani seorang Qin Lang. Dia awalnya merasa sedikit takut pada Qin Lang yang berteman dengan Song Changxing dari keluarga Song, tetapi saat ini, dia sudah tidak lagi merasa takut pada Qin Lang, karena dia telah memiliki jimat dari Wei Xiongfei dan hampir bisa mendominasi di tempat. Meskipun Su Chuyan berjalan menuju Qin Lang, tetapi dia hanya melirik Qin Lang dengan dingin saja dan kemudian melangkah mundur ke belakang. Hehe, Su Chuyan, bukannya kamu sangat hebat? Mengapa kamu mundur ke belakang? Kata Qin Lang sambil tertawa, sedangkan Su Chuyan menyeringai. Sambil menantikan pertunjukan bagus dari Qin Lang perlahan berjalan memasuki halaman dan berkata sambil tertawa, aku merasa sangat kecewa bahwa Su Chuyan yang terkenal malah melangkah mundur ke belakang. Sobat, jangan sombong. Aku akan membunuhmu. Ada seseorang yang meraung pada Qin Lang, apa yang sedang kamu bicarakan? Siapakah kamu? Apakah kamu bisa meneriaki Presiden Su? Apakah kamu sudah ingin mati? Setelah Qin Lang mendengarnya, dia tersenyum tipis, dia hanya menggerakkan kakinya dengan ringan dan menendang orang itu sampai terbang. Su Chuyan, kemarilah kamu. Brengsek, beraninya kamu mencari masalah di sini, dasar brengsek. Belasan pengawal sangat marah dan bergegas menuju Qin Lang, sedangkan Xiao Feng segera bergegas dan langsung mengalahkan belasan pengawal itu. Seorang wanita lemah membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menjatuhkan semua pengawal. Ada suara jeritan di halaman. Semua orang menutupi mulut mereka satu persatu dan tidak berani pemandangan di depan mereka. Semua pengawal jatuh ke tanah, lalu mereka menjerit dan tidak bisa bangkit lagi. Semua orang di tempat benar-benar terkejut. Mereka tidak mengerti bahwa keterampilan Xiao Feng bisa begitu bagus. Dia hanyalah seorang bawahan Qin Lang saja, sedangkan keterampilan Qin Lang tampaknya juga bagus. Pengawal yang begitu hebat itu terlihat sungguh menakutkan sekali. Su Chuyan sedikit menyipitkan matanya dan terkejut bahwa Xiao Feng langsung meninju dan menendang, tetapi dia juga hanya tersenyum dan tidak memedulikannya. Bahkan jika kamu adalah seorang master bela diri, bahkan jika kamu sangat hebat, tetapi di dalam masyarakat modern, keberadaan senjata membuatmu tidak memiliki ruang untuk melawan. Kemudian, Su Chuyan memberi isyarat tangan dan memanggil beberapa pengawal yang bersenjata. Qin Lang berkata dengan santai, apakah kamu masih ingin berkelahi? Anak muda, kamu masih sangat lembut, dan tidak tahu bahaya di dunia. Aku menyarankanmu untuk meminta maaf kepada Presiden Su lebih awal. Jika tidak, kamu harus menanggung semua konsekuensinya, mengerti? Seorang pria tua yang mengenakan pakaian dinasti Tang berdiri dan alis matanya penuh dengan keagungan. Apakah kamu masih pergi? Qin Lang berdiri di atas panggung yang tinggi. Pergi. Apakah kalian yang telah memukul orang memintaku untuk pergi?
Hari ini, aku datang ke sini untuk meminta keadilan. Sambil berkata demikian, Qin Lang mengambil mikrofon dari pembawa acara dan berkata, "Semuanya, aku menghadiri pesta hari ini. Aku dan Su Chuyan memiliki dendam pribadi, berharap kalian tidak ikut campur tangan, atau tidak aku akan bersikap tidak sopan pada kalian. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yun Qingqing. Aku percaya bahwa kalian semua juga telah melihat beritanya dan Su Chuyan adalah penghasutnya. Yun Qingqing terluka di tim kru sana. Dia tidak hanya tidak menerima perhatian dari Su Chuyan saja, tetapi dia malah dipukuli keras olehnya. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya, dapat dikatakan bahwa seluruh badannya penuh dengan memar. Tulang rusuknya dipukul sampai patah dan kepalanya terbentur, jika bukan karena Yun Qingqing sendiri yang jatuh ke tanah, Su Chuyan masih ingin meluncurkan serangan yang lebih kejam lagi terhadap Yun Qingqing. Qin Lang berkata sambil melirik semua orang di tempat, dengan tatapan yang dingin. Oleh karena itu, aku hari ini datang untuk membela Yun Qingqing, tidak berlebihan bukan? Suasana di tempat awalnya hening, tetapi selanjutnya semua orang mulai berdiskusi. Dengan ekspresi yang terkejut di wajah mereka, mereka tidak tahu ada dendam apa di antara Su Chuyan dan Yun Qingqing, hanya saja mereka tidak berani mengkritik. Su Chuyan, apa hubungannya masalah ini dengan diri mereka sendiri? Lebih baik untuk berdiri di samping sambil melihat kemajuannya. Beberapa orang yang mengenal Qin Lang mulai diam-diam berkeringat. Mereka ingin melangkah maju untuk mencegahnya, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa dan juga tidak berani melangkah maju untuk sesaat. Orang tua yang mengenakan pakaian dinasti Tang itu merasa sangat malu, lalu dia terbatuk dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika Presiden Su pernah melakukan sesuatu hal pada Yun Qingqing, kamu juga tidak boleh datang ke sini untuk mencari masalah. Di sini adalah pesta reuni dari kompleks mewah Fudong, bagaimana bisa kamu berani bersikap begitu lancang? Kamu harus menggunakan cara yang biadab, seperti melapor polisi, mengeluh, ataupun aju banding. Tidak ada alasan bagimu yang mengenakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Kamu akan sial jika kamu mengabaikan hukum dan peraturan seperti ini sekarang," kata pria tua berpakaian dinasti Tang itu sambil merasa sangat kesal. Pak pak pak, sosok bayangan Qin Lang melintas. Dia menampar pria tua berpakaian dinasti Tang itu berkali-kali. Pada akhirnya, pria tua berpakaian dinasti Tang itu langsung terbang keluar. Setelah berguling di tanah, pria tua itu meraung, "Beraninya kamu menamparku, aku tidak akan pernah selesai denganmu." Sambil berkata demikian, pria tua itu mengangkat kursi dan langsung bergegas menuju Qin Lang. Tetapi ketika Qin Lang berlari ke depan pria tua itu, dia langsung menampar pria tua itu lagi sampai terbang. "Lia, aku setuju, jika kamu memiliki ketidaksenangan, kamu bisa melapor polisi ataupun mengeluh. Jangan kendalikan kekerasan dengan kekerasan. Aku menyarankanmu satu kalimat." Nada bicara Qin Lang penuh dengan kesan menghina. Pria tua berpakaian dinasti Tang itu hampir muntah darah. "Kamu kali ini..." Qin Lang berbalik dan menatap Su Chuyan di seberang. "Hehe, benar, aku yang menyentuh Yun Qingqing. Apa yang ingin kamu lakukan?" Bab 734. Otoritas Dunia Hiburan. Su Chuyan berdiri keluar dengan tak berdaya. Dia awalnya tidak ingin berbicara dengan orang yang seperti Qin Lang. Su Chuyan adalah pemilik dari hotel-hotel Seven dan sekarang anak buahnya sendiri telah dikalahkan oleh Qin Lang. Mukanya sudah pasti tidak terjaga lagi, sehingga dia melirik sebuah kursi di sebelahnya dan sekaligus menyalakan sebatang rokok. Setetes jelaga jatuh di pakaian Su Chuyan yang cerah. Su Chuyan menjentikkan jelaga itu. Lalu dia menarik nafas dengan dalam-dalam dan menghembuskan asap yang memenuhi langit. Siapa yang membuatnya tidak patuh? Itulah akhir dari orang yang tidak patuh. Awalnya terjadi sesuatu hal pada tim kru dan aku tidak mendukung keluhannya, sehingga dia tidak pergi berakting, yang telah memengaruhi rencana kami. Apakah dia sudah tidak memikirkan hukum? Aku adalah otoritas di dunia hiburan, bagaimana bisa aku mentolerir kesombongannya? Ini hanya sebuah permulaan saja.
Jika Yun Qingqing terus melakukan hal ini ke depannya, aku harus membuatnya membayar pengorbanan, bahkan juga akan memblokir aktivitasnya di dunia hiburan. Tunggu saja kamu, lihatlah bagaimana kami memberesinya. Adapun tentang kamu yang membelanya, kamu benar-benar naif. Kamu yang bisa memukul beberapa kali tidak berarti bahwa kamu bisa bergaul di mana-mana. Anak muda, aku yang memutuskan segalanya di dunia hiburan. Jika kamu ingin bergaul, kamu harus memahami aturannya terlebih dahulu. Su Chuyan berkata sambil menghembuskan seteguk asap lagi. Rasa sombong di wajahnya secara bertahap muncul. Dia sebelumnya masih sedikit takut pada Qin Lang, tetapi dia sekarang telah mendapatkan dukungan dari Wei Xiongfei dan semuanya tidak lagi menjadi masalah. Tidak peduli seberapa hebat Qin Lang dan seberapa akrab hubungan Qin Lang dengan Song Changxing, apakah Qin Lang bisa dibandingkan dengan bos besar seperti Wei Xiongfei? Kesan menghina dan jijik dari Su Chuyan terhadap Qin Lang sudah terungkap sepenuhnya. Kamu tidak hanya tidak bisa membantu Yun Qingqing saja, tetapi kamu juga akan membuat situasi Yun Qingqing menjadi semakin buruk, bahkan kamu sendiri juga akan terlibat ke dalamnya. Ketika mengatakan ini, muncul lagi beberapa pengawal di sekitar Su Chuyan, sambil menatap Qin Lang dengan ketat, seolah-olah mereka ingin mencoba untuk menelan Qin Lang hidup-hidup. Mereka yang mendominasi tampaknya adalah master bela diri. Seharusnya mereka adalah bawahan Su Chuyan yang paling hebat. Beberapa pengawal ini tidak hanya memiliki keterampilan bela diri yang hebat saja, tetapi senjata di tubuh mereka juga terlihat sangat jelas. Singkatnya, itu terlalu menakutkan orang. Lia, aku tidak menyangka bahwa kamu Su Chuyan dapat dikatakan jujur dan telah mengatakan semua masalahnya. Kalau begitu, berapa banyak tamparan dan tendanganmu pada Yun Qingqing kemarin? Aduh, kamu sudah tahu segalanya. Aku kagum padamu, sobat, kamu adalah ini. Su Chuyan mengacungkan jempolnya, tetapi sebaliknya dia merasa sangat bahagia. Apakah Yun Qingqing yang memberitahumu secara pribadi? Hehe, sepertinya dia telah menghitungnya dengan sangat jelas dan dia masih belum cukup untuk dipukuli. Qin Lang tertawa, sikapmu sangat baik. Aku memutuskan untuk memberimu sedikit pelajaran. Bukannya kamu hebat di dunia hiburan. Aku akan membiarkanmu tidak bisa hidup sebelum malam hari ini. Adapun tentang tim kru Yun Qingqing yang kamu kendalikan, aku akan menghentikan filmnya. Hahaha, tidak bisa hidup di industri hiburan. Kamu benar-benar berbicara besar. Kekuatanku di dunia hiburan tak terbayangkan. Su Chuyan mengangkat rokok dan menghembuskan asap yang panjang. Dari kata-katamu, kamu tidak hanya mencari masalah di Hotel Seven saja, tetapi kamu juga ingin mencari masalah di tim kruku sana, bukan? Sambil berkata demikian, Su Chuyan menatap Qin Lang. Hanya kamu, beraninya kamu menghapus posisiku sebagai bos besar di kalangan ini, bukan? Apakah kamu benar-benar mengira bahwa dirimu sendiri adalah orang nomor satu di dunia? Apakah kamu menganggapku sedang mencari sesuap nasi di Yanjing selama bertahun-tahun ini? Kamu terlalu sombong, bukan? Kamu cari masalah padaku, kamu masih belum memiliki kekuatan yang seperti itu. Su Chuyan berkata dengan suara yang tajam, para tamu di sini adalah sosok tokoh besar di Yanjing. Tahukah kamu siapakah yang sedang kamu hadapi? Ini adalah Ma Qianfeng, direktur di Biro Apotek Yanjing. Ini adalah Nyonya Liu Lanxiu, ketua dewan komisaris di perusahaan Aonuo. Ini adalah Tuan Si, presiden di perusahaan Huanya. Sambil diperkenalkan oleh Su Chuyan satu persatu, lebih dari belasan pria dan wanita yang anggun berdiri satu persatu. Tatapan mereka terhadap Qin Lang tidak terlalu ramah. Su Chuyan adalah bos besar di dunia hiburan. Dia mengenal begitu banyak tamu yang diundang oleh Zhong Yu. Hal ini juga membuat Qin Lang sedikit terkejut. Ketika melihat Qin Lang yang sedikit lebih terkejut, Su Chuyan tertawa, sobat, jangan mengira bahwa kamu yang mengenal Song Changxing sudah merasa sangat luar biasa. Orang-orang di sini berasal dari keluarga yang kaya dan berkuasa, yang mana yang bukan sahabat dan teman baik. Qin Lang tersenyum, tidak peduli siapakah dia tidak bisa membantumu. Tidak bisa membantu.
Hehe, aku adalah Liu Lanxiu, ketua dewan komisaris di perusahaan Uno, sebuah perusahaan multinasional. Siapakah kamu? Apakah kamu merasa bahwa aku tidak bisa menyentuhmu? Bang. Saat ini, tiba-tiba ada sosok bayangan yang melintas dan berlari kemari dari belakang. Dia berlari melintasi kerumunan dan menendang Liu Lanxiu secara tiba-tiba. Liu Lanxiu menjerit keras dan wajahnya yang cantik langsung memudar. Kemudian dia terbang keluar dari kerumunan orang. Liu Lanxiu awalnya mengenakan pakaian Chongsam yang indah. Dia yang terbang ke atas, langsung menunjukkan bagian yang sangat tidak enak untuk dilihat, yang terlihat sangat memalukan. Kamu, bajingan. Liu Lanxiu sepenuhnya tidak tahu bahwa ada orang yang berani bertindak padanya. Hanya saja ketika dia baru saja bangkit, wajahnya ditampar oleh seseorang sampai jatuh ke tanah. Ternyata Qiu Xi yang bergegas untuk meninju dan menendang Liu Lanxiu. Siapa yang ikut turun tangan dalam urusan Qinlang? Aku Qiu Xi akan membunuh keluarganya, mengerti? Suasana di tempat menjadi hening seketika. Qiu Xi, tuan muda dari aliran telapak besi. Masih ada banyak orang yang mengenal Qiu Xi di kota Yanjing dan mata mereka langsung membelalak. Tiba-tiba, Su Chuyan dan lainnya bagaikan tersambar oleh petir. Wajah Su Chuyan yang tua tiba-tiba menjadi pucat, bahkan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan terasa tidak nyaman. Mereka tidak menyangka bahwa Qiu Xi akan muncul di sini, apalagi juga berdiri di depan Qinlang untuk membantu Qinlang. Ini, bagaimana mungkin ini? Apakah Qiu Xi maju untuk membantu Qinlang? Ini adalah tindakan yang mengejutkan semua orang di tempat. Saat ini, orang-orang yang bergegas menuju Qinlang tiba-tiba menjadi demensia. Mereka buru-buru mundur satu persatu dan tidak berani untuk bertindak seperti sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Xiao Feng si pahlawan wanita, semua orang di tempat jauh lebih takut pada Qiu Xi. Meskipun keterampilan bela dirinya tidak begitu baik, tetapi identitasnya sudah sangat jelas. Dia adalah tuan muda di aliran telapak besi. Dia bukanlah sosok tokoh yang biasa, komunitasnya adalah komunitas besar nomor satu dan hanya ada sedikit orang yang mampu untuk memprovokasinya. Liu Lanxiu telah menderita kerugian yang begitu besar. Dia menyentuh mulutnya, lalu dia bangkit dan ingin memarahinya, tetapi dia tidak punya cara lagi, bahkan dia membawa sedikit rasa takut. Di dalam hatinya, meskipun dirinya sendiri adalah generasi wanita yang elit dan dihormati di mana-mana, tetapi nafasnya menjadi sangat sesak dan tidak nyaman karena rasa takutnya yang berlebihan. Bagaimana bisa Qinlang menggerakkan Qiu Xi? Lini awalnya sudah menjelaskannya bahwa latar belakang Qinlang sangat besar dan tidak bisa diremehkan. Liu Lanxiu tidak bersedia untuk mempercayainya, tetapi pada akhirnya dia harus mengakui kenyataannya, bahwa pria yang memukul dirinya sendiri di depannya adalah Qiu Xi. Liu Lanxiu sering berurusan dengan aliran telapak besi. Dia juga pernah bertemu dengan Qiu Xi beberapa kali. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa orang yang memukul dirinya sendiri adalah tuan muda Qiu Xi yang terkenal. Liu Lanxiu mengucapkan sebuah kalimat dengan susah payah. Tuan muda Qiu, apa hubungan antara kamu dan anak itu? Ada apa ini? Pak. Tanpa menunggu Liu Lanxiu berbicara, Qiu Xi melangkah maju dan menamparnya beberapa kali lagi. Kali ini, Qiu Xi langsung menamparkan Liu Lanxiu sampai jatuh ke tanah lagi. Diam, anak ini, anak itu, kamu benar-benar membuatku marah. Dia adalah Dr. Qin, saudaraku. Aku beritahu kamu, jika kamu berani menentangnya, aku akan membuatmu hidup menderita. Teriak Qiu Xi pada Liu Lanxiu dengan kejam. Jika kamu bersikap sombong padanya, itu berarti bahwa kamu bersikap sombong padaku. Aku hari ini akan mengucapkan sepatah kata di sini, hormatilah Dr. Qin ke depannya. Mengerti? Sambil berkata demikian, Qiu Xi menyalakan sebatang rokok dengan marah, lalu dia menekan rokok itu ke tubuh Liu Lanxiu, sambil memandang rendah Liu Lanxiu dan juga orang-orang yang membela Su Chuyan di tempat. Aku beritahu kalian, jangan berpikir untuk mengertak Qinlang, atau tidak aku akan bersikap tidak sopan pada kalian semua.
Aku akan menyatakannya sekali lagi. Jangan berpikir untuk menyentuh Qin Lang, atau tidak, aku akan membunuh seluruh keluarganya, tanpa meninggalkan satu pun dari mereka. Qin Lang sudah menang di dalam pertarungannya dengan aliran telapak besi. Pada akhirnya, Qiu Xi telah berubah menjadi sopir pribadinya sendiri. Selama beberapa hari ini, penampilan Qin Lang juga membuat Qiu Xi sangat mengaguminya dan merasa bahwa Qin Lang adalah bos yang membuatnya benar-benar kagum dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu bahwa Qin Lang adalah bos di kompleks mewah Fudong dan sosok tokoh di sini adalah pelanggan dan rekan kerja sama bisnisnya. Tetapi kebanyakan dari mereka masih mengenal Qin Lang. Alasan mengapa Qiu Xi datang untuk membela Qin Lang adalah karena dia tiba-tiba merasa bahwa Qin Lang jauh lebih baik untuk menjadi temannya daripada musuhnya. Jika Qin Lang adalah musuhnya, maka Qin Lang akan menjadi lawan yang sangat kuat. Tetapi jika Qin Lang adalah temannya, maka Qin Lang akan mendukung kekuatan dirinya sendiri. Saat ini, Liu Lanxiu memilih untuk membela Su Chuyan. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar bagi Qiu Xi. Bagaimana mungkin dia tidak membela Qin Lang? Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menunjukkan kesetiaannya pada Qin Lang. Qiu Xi benar-benar marah. Kekagumannya pada Qin Lang seperti air sungai yang terus mengalir. Ketika dia tiba-tiba melihat ada orang yang tidak menghormati Qin Lang, dia secara alami ingin memberi pelajaran kepada Liu Lanxiu dari lubuk hatinya. Liu Lanxiu, apakah kamu ingin mati? Lebih baik kamu mati lebih awal. Qiu Xi meraung dengan keras dan mengejutkan semua orang di tempat. Dia adalah tuan muda yang penting di Yanjing, bukanlah sosok tokoh biasa. Suara raungan ini membuat semua orang di tempat menjadi ketakutan dan kewalahan setelah Qiu Xi melaporkan nama Qin Lang. Suasana di tempat menjadi hening sesaat. Semua orang menatap anak muda yang rendah diri itu. Sebenarnya, banyak orang yang pernah mendengar nama Qin Lang, hanya saja mereka tidak pernah menemuinya saja. Meskipun kompleks mewah Fudong tidak begitu besar, tetapi rumahnya hampir terjual habis oleh pedagang kaya belakangan ini. Karena iklim yang aneh di sana, dapat dikatakan bahwa persediaannya terbatas. Oleh karena itu, kebanyakan orang pernah mendengar nama Qin Lang, tetapi mereka semua tidak tahu dengan latar belakangnya yang lainnya. Kesan dari semua orang terhadap Qin Lang dan Xiao Feng hampir sepenuhnya berubah. Mereka bukan lagi orang yang kampungan dan kasar, melainkan mereka adalah pengusaha kaya dan master bela diri, di mana pengusaha kaya itu memiliki kemampuan dan koneksi yang tak terduga. Xiao Feng tampaknya acuh tak acuh. Seolah-olah dia sedang menghadapi sekelompok semut, sedangkan Qiu Xi seperti binatang buas yang sedang marah. Tatapan yang dingin menyapu semua orang di tempat, tidak ada orang yang berani menatap Qiu Xi. Mereka hanya merasa takut dan sesak nafas. Tuan Muda Qiu, Anda jangan marah, ini sepenuhnya salah paham, maafkan aku tidak memiliki dendam apapun dengan Tuan Qin. Ini hanyalah sebuah salah paham yang kecil saja, berharap Anda bisa mengampuniku. Liu Lanxiu segera menyadari bahwa meskipun wajahnya penuh bekas luka, tetapi dia tidak berani mengabaikan Qiu Xi. Qiu Xi bagaikan Raja Iblis. Dia biasanya menemui Qiu Xi dengan hati-hati dan takut akan menyinggungnya, tetapi tak terduga bahwa hari ini dia telah berkonflik dengan Qiu Xi, yang membuatnya benar-benar ketakutan. Bab 735. Meminta bantuan dari orang lain. Apalagi dia mendengar bahwa anak muda yang dia tegur di depannya adalah Qin Lang. Ekspresi di wajahnya bahkan lebih jelek lagi. Dia meminta bantuan dari orang lain untuk membeli villa di kompleks mewah Fudong. Tentu saja dia juga harus sedikit menghormati Qin Lang. Dia yang membela Su Chuyan hari ini benar-benar bodoh. Pak Qiu Xi menamparkan wajah Liu Lanxiu menjadi semakin bengkak lagi. Liu Lanxiu juga tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia menutupi mulutnya dan keluar dari tempat kejadian. Ketika dia pergi, dia melirik Qin Lang. Beberapa kali lagi, dia berpikir bahwa dirinya sendiri harus mendirikan hubungan yang baik dengan Qin Lang, atau tidak sia-sia baginya.
untuk membeli rumah di kompleks mewah. Fudong tahun ini, orang yang bisa disebut oleh Qiu Xi sebagai saudara, takutnya hanya ada Qin Lang seseorang saja, yang membaut semua orang di tempat menjadi lebih jelas lagi. Tuan Muda Qiu, persilakan Anda harus perhatian pada kami. Aku dan Su Chuyan hanya memiliki sedikit hubungan di bisnis saja dan hubungan kami tidak begitu akrab. Setelah kembali, aku akan segera memutuskan semua kontrak ekonomi dengan Su Chuyan dan memisahkan segalanya darinya. Hari ini aku datang menghadiri pesta Reni, awalnya ingin memutuskan hubungan dengan Su Chuyan dari Hotel Seven, hanya saja aku masih belum memiliki kesempatan untuk mengatakannya. Mulai sekarang, Hotel Seven tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku tidak akan mendukung segala operasi bisnisnya. Tuan Muda Qiu, bagaimana menurutmu? Maaf, benar-benar maaf sekali, Tuan Muda Qiu, Tuan Qin, semua ini karena aku tidak bisa melihat orang, aku akan menamparkan diriku sendiri sebanyak 5 kali, berharap kalian bisa mengampuniku. Tuan Qin, aku sangat mengagumi nama Anda dan sungguh beruntung untuk menemui Anda di sini hari ini. Aku sangat mendukung Anda yang meminta keadilan untuk Yun Qingqing, karena Yun Qingqing bukan hanya teman Anda saja, tetapi juga aktris yang sangat kukagumi. Aku sangat mengagumi perilaku Anda. Orang-orang kalangan kelas atas di tempat semuanya berdiri dan menyatakan dukungan mereka untuk Qin Lang. Mereka memisahkan garis yang jelas dengan Su Chuyan, apalagi satu persatu dari mereka datang untuk menyapa Qin Lang dan Qiu Xi sambil berjabat tangan. Mereka sangat hormat dan sopan. Masalah ini awalnya seharusnya seperti ini. Qiu Xi adalah tuan muda besar, sedangkan Qin Lang adalah pemilik rumah. Bagaimana mungkin mereka dihina oleh orang-orang itu sebelumnya, tetapi pada saat ini, Su Chuyan malah benar-benar dipisahkan dari hubungan oleh semua orang. Semua orang mulai memilih untuk berdiri di sisi Qin Lang, tatapan Su Chuyan tiba-tiba menjadi redup. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa semua orang akan menatapnya dan mengutuknya dengan dingin dalam waktu sekejap mata. Belasan orang yang dia tunjuk tadinya memiliki hubungan pertemanan yang sangat akrab dengan dirinya sendiri. Saat ini, ketika melihat mereka menyanjung Qin Lang, dia tidak tahan untuk merasa mual, cepat keluar sana. Jika tidak, aku akan bersikap tidak sopan padamu. Saat ini, setelah menyapa orang-orang ini, Qin Lang melangkah maju perlahan dan berjalan ke depan Su Chuyan. Beberapa orang di sekitar Su Chuyan mencoba untuk menghentikan Qin Lang, tetapi mereka malah ditampar oleh Qin Lang beberapa kali sampai terbang. Kemudian, Qin Lang berdiri di samping Su Chuyan. Presiden Su, bukannya kamu bilang bahwa orang yang kuhadapi adalah orang yang tidak bisa disinggung? Katakanlah, apakah anak muda yang sepertiku benar-benar tidak bisa menyinggungmu? Ketika Qin Lang berbicara, nada bicaranya sangat acuh tak acuh, bahkan juga membawa senyuman yang tipis, tetapi ada sejenis kesadaran yang membuat orang ketakutan. Anak muda, bahkan jika kamu adalah pemilik kompleks mewah Fudong, bahkan jika kamu muda dan terampil, jangan lupa bahwa masih ada orang yang lebih hebat darimu lagi. Apakah kamu benar-benar ingin bersikap kasar padaku? Perlukah kamu mempertimbangkannya lagi, Presiden Qin? Ketika memikirkan dukungan dari Wei Xiongfei, Su Chuyan menegakkan dadanya dan kepercayaan dirinya menjadi lebih kuat, bahkan jika situasinya sudah kalah dan juga ada Qiu Xi yang menatapnya, tetapi sebagai bos besar di dunia hiburan, dia tidak akan pernah berlutut dan memohon belas kasihan pada Qin Lang. Itu benar-benar tidak mungkin. Muka dan kesombongan Su Chuyan sangat penting. Kata-katanya bagaikan maklumat di Hotel Seven, apalagi juga memiliki sebuah dukungan besar di belakangnya, sehingga dia masih berusaha untuk mempertahankan mukanya sendiri. Kamu benar-benar pintar berakting. Apakah kamu yang memukuli Yun Qingqing seperti itu masih memikirkan hukum? Bahkan kamu juga memukulinya sampai memar di sekujur tubuhnya, yang membuatnya tidak bisa berakting lagi untuk belakangan ini, apalagi juga hampir saja menanggalkan pakaiannya. Setelah itu, Qin Lang memelototinya, lalu mengambil pistol dari seorang pengawal dan
Membidiknya ke arah Su Chuyan, aku ingin satu tangan dan satu kaki darimu, ini tidak masalah bukan? Wajah Su Chuyan tiba-tiba menjadi pucat, lalu dia berkata, aku mengaku bahwa diriku sudah sial untuk bertemu dengan kamu yang sedang bersama dengan Tuan Muda Qiu. Su Chuyan berkata sambil menatap Qin Lang, tetapi aku juga tidak begitu mudah untuk digertak dan aku bisa meyakinkannya padamu, bahwa jika kamu melakukan sesuatu hal padaku, aku pasti akan memberi sebuah jawaban yang memuaskan dan tak terlupakan selama seumur hidup kepadamu dan Tuan Muda Qiu, karena aku Su Chuyan tidak hanya bergaul dengan baik saja, tetapi orang-orang di belakangku juga bergaul dengan baik. Qin Lang tertawa, kamu yang mengatakan itu, apakah ada orang yang mendukungmu di belakang? Ekspresi di wajah Su Chuyan menjadi jelek, aku adalah orangnya Wei Xiongfei. Sedangkan Bos Wei adalah orangnya Tuan Muda yang Zhangwo. Jika kalian ingin menyentuhku, lihatlah dulu apakah kalian bisa bersaing dengan beberapa orang itu atau tidak. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di tempat menjadi kaget dan takut bahwa akan terjadi kecelakaan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan Su Chuyan yang begitu kuat dan melampaui dugaan dari semua orang, Wei Xiongfei, Yang Zhangwo, orang-orang itu adalah sosok tokoh yang sangat kuat, tidak lagi ada orang yang percaya pada kekuatan Su Chuyan lagi. Bahkan jika memberi keberanian yang penuh kepada Su Chuyan juga tidak berani berpura-pura menjadi bawahan dari kedua orang itu. Qiu Xi tertawa. Dunia ini benar-benar sangat kecil, mengapa Yang Zhangwo melakukan tawar-menawar di mana-mana saja? Wei Xiongfei, Tuan Muda Yang, Qin Lang berkata dengan acuh tak acuh, siapakah Wei Xiongfei itu? Tidak kenal. Tuan Muda Yang Zhangwo. Qin Lang menyebut nama Yang Zhangwo, Su Chuyan menegakkan dadanya, benar. Tuan Muda Yang adalah pendukungku. Ekspresinya terlihat sangat bangga, dia juga tidak memberitahu Qin Lang. Bagaimana bisa dia mengenal Yang Zhangwo? Dan bagaimana dengan hubungannya? Dia hanya menyebutkan nama Yang Zhangwo. Dia mengira bahwa Qin Lang pasti akan menyerah dan pasti akan berpikir tentang konsekuensi setelah dia menyentuh orangnya Wei Xiongfei dan Yang Zhangwo. Tak terduga bahwa Qin Lang mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya langsung kepada Su Chuyan. Lia, kedua orang 9 ini, kamu bisa meneleponnya untuk datang kemari sekarang. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu hubungi mereka dan lihatlah apakah mereka bisa melindungimu atau tidak. Su Chuyan menjadi tercengang. Dia tidak tahu mengapa Qin Lang begitu mendominasi. Qin Lang malah tidak takut pada kedua orang itu. Kemudian, Su Chuyan mengertakkan giginya, lalu dia mengambil ponsel Qin Lang dan menelepon satu nomor. Panggilan di sana segera terhubung dan terdengar suara pria yang acuh tak acuh, halo. Ada apa? Segera setelah mendengar bahwa keduanya sudah saling kenal sejak lama. Hubungannya itu memang tidak akrab, Su Chuyan yang awalnya arogan berubah menjadi lemah segera. Dia malah berubah menjadi sangat rendah diri dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Yang, aku adalah Su Chuyan dari Hotel Seven. Aku telah menemui masalah pada malam hari ini dan telah menyinggung Tuan Muda Qiu dari aliran telapak besi dan juga temannya. Su Chuyan segera mengungkapkan situasinya yang sekarang, karena dia menghadapi dua lawan yang sangat kuat. Tanpa adanya Yang Zhangwo, dia bahkan tidak bisa menahan kemampuan dari kedua orang itu di wilayahnya sendiri.